Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Jumpa kembali pada pelajaran hadis dan sirah nabawiyah. Hari ini kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW pada masa susuan. Pada pembelajaran ini, kalian diharapkan mengenal tokoh ibu susuan Nabi Muhammad, yaitu Halimatus Sa'diyah, dan menyebutkan tujuan adanya tradisi menyusukan bayi, kemudian menceritakan kondisi Bani Sa'ad sebelum dan sesudah kedatangan Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Anak-anakku, pada masa bayi Rasulullah SAW disusui oleh ibundanya tercinta, yaitu Aminah binti Wahab. Kemudian beliau pernah disusukan pada seorang perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah itu budak Abu Lahab. Nah, pada waktu itu di Mekah ada tradisi menyusukan bayi pada perempuan-perempuan desa. Mengapa bayi disusukan pada perempuan-perempuan yang tinggal di desa? Sebabnya yang pertama, supaya mendapatkan lingkungan yang baik. Yang kedua, agar tumbuh sehat dan kuat. Yang ketiga, agar mampu berbahasa Arab yang fasih dan benar. Nah, sebab itu kakek beliau mencarikan ibu susu untuk beliau. Yuk kita simak ceritanya. Dalam tradisi masyarakat Quraisy Mekah, ada satu kebiasaan bagi para ibu untuk menitipkan bayi mereka untuk disusui dan dibesarkan oleh masyarakat pedesaan Baduy. Tradisi yang masih berlanjut pada suatu masa di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Saat itu, sekelompok kaum ibu dari perkampungan Baduy menawarkan air susu mereka kepada bayi-bayi masyarakat Mekah. Salah seorang dari mereka mendapat kepercayaan untuk menyusui seorang bayi yang kelak akan menjadi nabi seluruh umat, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Halimah As-Sa'diyah. Nama aslinya adalah Halimah binti Zu'aib. Kata Halimah juga memiliki arti lemah lembut. Karena ia berasal dari keluarga Bani Sa'ad, maka orang lebih mengenalnya dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah atau Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad merupakan salah satu suku besar dari suku-suku Baduy Hawazin yang terletak 170 km di sebelah timur kota Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad yang gersang memang tidak cocok untuk dijadikan lahan bercocok tanam. Itulah mengapa masyarakat Bani Sa'ad bermata pencaharian sebagai penggembala kambing dan unta. Kekeringan yang biasa terjadi di perkampungan Hawazin memaksa masyarakatnya untuk datang ke kota Mekah mencari alternatif nafkah demi melanjutkan kelangsungan hidup di wilayahnya. Termasuk kaum ibu Hawazin yang menawarkan air susu kepada bayi milik bangsawan kota Mekah, serta pengasuhan yang dilakukan di perkampungan Hawazin. Bersama rombongan dan keluarganya, Halimah pun berangkat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, keberuntungan seolah enggan menghampiri Halimah yang tak kunjung mendapatkan berkah. kecuali seorang bayi yatim
yang justru membuat ia ragu. Diiringi perasaan bimbang dan ragu, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengasuh sang bayi yatim yang merupakan cucu dari Abdul Muthalib. Tanpa diduga, bayi yang pada awalnya ia tolak justru menjadi sumber keberkahan bagi dirinya beserta keluarga. Keberkahan yang terus-menerus dirasakan selama Muhammad kecil menetap dalam asuhan keluarga Halimah. Dengan sepenuh hati serta rasa tanggung jawab dalam mengemban amanah, Halimah menyusui dan mengasuh Muhammad kecil. Hingga tiba saat Muhammad kecil genap berusia 2 tahun, yang juga merupakan saat bagi Halimah untuk mengembalikan anak susuannya kepada keluarga kandungnya. Saat yang dirasakan teramat berat bagi Halimah untuk melepas Muhammad kecil yang telah membawa banyak keberkahan. Mengetahui perasaan hati Halimah, sang ibu kandung Muhammad kecil, yakni Aminah binti Wahab, akhirnya mengizinkan Halimah untuk membawa Muhammad kecil kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Di usianya yang keempat, saat Muhammad kecil bermain dengan saudara-saudara sesusuannya, keluarga Halimah dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang aneh. Peristiwa yang kemudian diketahui sebagai pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir akan terjadi hal-hal buruk yang menimpa, Halimah segera memulangkan Muhammad kecil kepada keluarga besar Abdul Muthalib. Sejak peristiwa itulah berakhir sudah tugas Halimah As-Sadiah dalam menyusui dan mengasuh Muhammad kecil. Tibalah saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas nan maha mulia menjadi Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimah yang mengetahui kenabian anak susuannya tersebut tanpa ragu menyatakan keimanannya, meski saat itu suku Hawazin belum tergerak mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak riwayat yang menceritakan kehidupan Halimah pasca keislamannya. Namun sejarah mencatat Halimah memiliki usia yang cukup panjang. Nah, itu tadi cerita ibu susu Nabi Muhammad SAW, Halimah. Beliau memiliki 3 orang anak yang bernama Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Ketiganya menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi saudara kandung sendiri. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Adapun tugas kalian yaitu mengerjakan buku halaman 56 dan 57. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.